warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susi Agustini, SOS MPD, selaku guru sejarah, kami dari kelompok 1 berkunjung ke Museum Fathaillah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatimah Nuraisya, nama saya Mirnawati, nama saya Syarifah Rahadianti, nama saya Saifullah, Nama saya Naila Rahmatul. nama saya Zara Zetira. Di sebelah kami ada dua patung. Yang pertama ada patung Wisnu Cibuaya 1 dan yang kedua ada Wisnu Cibuaya 2. Arka Wisnu Cibuaya II ditemukan pada 1957. Bentuk arka setinggi 48 cm ini mirip seperti arka pertama. Arca Wisnu Cibuaya I. Walaupun berasal dari abad ke-8 Masehi, arca ini dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti Purnawarman. Durga Kali dari Tanjung Priuk, pesisir utara Jakarta. Arca batu granit ini ditemukan di sebelah timur pelabuhan Tanjung Priuk pada tahun 1883. Ganesha dari Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada tahun 1990 di Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Balai kota di Batavia di tepi timur Kali Besar pertama kali didirikan pada 1620. Bangunan ini bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi melawan serangan dari pasukan Sultan Agung pada 1626. Untuk menggantikannya pada 1627, dibangunlah kembali balai kota ini atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Choen. Tahun 1628, kondisi balai kota sudah memburuk akibat ketidakseimbangan tanah. Dan pada tahun 1797, atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn, gedung ini dibongkar dan dibangun kembali. Di samping saya ada prasasti Tugu. Prasasti Ciarutan yang juga dikenal sebagai Prasasti Ciampea merupakan salah satu peninggalan sejarah terpenting dari Kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan prasasti kebun kopi atau prasasti tapak gajah. Merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menampilkan ukiran tapak kaki gajah yang mungkin merupakan tunggangan Raja Purnawarman yang disamakan dengan Aira Wata Wahana Dewa Indra. Di ruangan ini terdapat koleksi museum yang terdiri atas peninggalan gerabah bumi yang ditemukan di Desa Buni, Kecamatan Babelan, Bekasi, dan Jawa Barat. Di belakang kita ada Di Museum Fathaillah terdapat uang sebelum merdeka sampai merdeka, yaitu ada uang kertas masa pendudukan Jepang, uang kertas Jenderal Sudirman, ada juga beberapa uang logam dan uang kertas setelah kemerdekaan. Ruangan ini merupakan ruang Dewan Perwakilan. Menurut keterangan, ruangan ini dulu dijadikan sebagai tempat persidangan. Di meja ini, para hakim duduk untuk menentukan sanksi hukuman bagi para terdakwa yang dianggap sebagai musuh Belanda. Hukuman bisa berupa vonis bebas, pembuangan atau pengasingan, bahkan hukuman mati. Ada 3 buah lemari buku atau lemari berkas di ruangan ini. Lemari ini adalah lemari asli yang dipesan pada tahun 1747 dan dipakai oleh Dewan Pengadilan untuk menyimpan buku dan berkas mereka. Merupakan lukisan Van de Para yang dilukis sekitar tahun 1761 sampai 1775.
ruangan ini terdapat perlengkapan rumah tangga Batavia yaitu mangkuk, keramik abad ke-20, keramik Eropa abad ke-19, keramik heksagonal Cina abad ke-18, kendi tanah liat abad ke-19, dan mangkuk kristal yang berasal dari Eropa. Di Kampung Omelan terdapat beberapa peninggalan yang berupa lemari kayu, yaitu pekinangan, botol keramik, tempat tinta dan bel meja, lumpang. Di ruang dari utara ke selatan ini terdapat benda bersejarah, salah satunya yaitu sekat ruangan room screen. Sekat ruangan bergaya barok ini dulunya digunakan sebagai penghias pada ruang sidang Dewan Hindia Belanda di Kastil Batavia. Di samping saya ini terdapat sketsa senjata perang. Ini adalah perjanjian Sunda dan Portugis pada tahun 1522. Berikut adalah sejarah-sejarahnya. Menurut penelitian, latar belakang didirikannya Museum Fathahillah yaitu dalam rangka memperingati sejarah kota Jakarta dan sebagai wujud pelestarian warisan budaya. Fathahillah sendiri adalah nama seorang pahlawan yang pernah memimpin penyerbuan Batavia, yaitu sekarang Jakarta. Dari Portugis pada tahun 1527, museum ini terletak di Kota Tua, Jakarta, yang merupakan pusat sejarah kolonial Belanda Indonesia. Didirikannya Museum Fathahillah yaitu untuk memperingati sejarah kota Jakarta, khususnya masa kolonial Belanda, serta untuk melestarikan dan memamerkan artefak dan benda-benda bersejarah yang terkait dengan perkembangan Jakarta dari masa ke masa. Museum ini juga bertujuan untuk menjadi pusat pendidikan dan informasi bagi masyarakat mengenai sejarah dan budaya Jakarta. Dan yang terakhir di Museum Fathahillah, ada penjara bawah tanah yang dulunya di penjara ini banyak menenggelamkan tahanan karena ketika air laut pasang, air ini bisa memasuki bangunan tersebut. Di dalam situ, biasa terdapat puluhan tahanan yang diikat kakinya dengan bola besi.